Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Mengklah. Terima kasih teman-teman yang masih mensupport channel saya, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video konten kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, konten saya 1 bulan lalu tentang sayat ekstrim. Dengan sayat ekstrim bonsai kelapa masih tetap sehat dan subur teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada update kali ini saya ingin membuktikan teman-temannya dan sedikit memperjelas bahwa apa itu seperti apa bonsai yang sehat dan subur teman-teman ya. Dengan update teman-teman ya, 1 bulan lalu ini saya sayat teman-teman dengan kondisi pelepah yang termudanya ini teman-teman ya. Saat itu yang kita jaga agar tidak terlalu pendek. Dan ini teman-teman, pasca 1 bulan dia sudah mekar, dan tunas terbarunya yang akan muncul itu teman-teman, ini dia sudah akan mulai mekar juga teman-teman ya. Pasca 1 bulan teman-teman, daun yang saat itu 1 bulan masih kuncup ini sudah mekar maksimal teman-teman ya. Dan kondisinya teman-teman bisa teman-teman lihat suburnya teman-teman ya. Ini saya tidak mengatakan sembarangan bonsai saya subur teman-teman ya. Inilah cara pembuktian versi saya teman-teman ya, dengan bunyinya teman-teman. Bunyinya nyaring, berbeda dengan bonsai kelapa yang tidak subur, itu bunyinya sedikit lembek teman-teman ya. Dan pasca 1 bulan teman-teman, ini sudah mengeluarkan memekarkan 1 daun mekar maksimal teman-teman ya. Dan daun yang terbarunya ini 1 bulan lalu baru kita intip, masih baru akan nongol teman-teman ya. Dan ini dia sekarang sudah nongol dan dia sudah akan mekar teman-teman ya. Dan ini seperti yang saya katakan teman-teman, dengan sayat ekstrim bonsai kelapa itu masih tetap sehat dan subur teman-teman ya. Inilah pembuktian versi saya teman-teman ya. Dan sedikit kita lihat akarnya teman-teman. Inilah akar yang sehat teman-teman ya. Bonsai kelapa yang subur dan sehat itu tergantung pada akar, kondisi akar teman-teman ya. Ini akar teman-teman, saya tidak mengorbankan bonsai kelapa saya hanya untuk demi tampilan semata teman-teman ya. Ini akar serabut kembali tumbuh teman-teman. Zoomkan enggak, dekatkan enggak. Ini bintik-bintik yang kecil-kecil ini teman-teman adalah akar serabut yang akan kembali tumbuh teman-teman ya. Meskipun akar serabut yang lama tidak saya potong, dia hanya tua dan rontok sendiri teman-teman, namun dia menumbuhkan kembali akar-akar serabut yang baru teman-teman. Untuk ini tetap kita jaga teman-teman ya. Dan ini sepertinya ini akar-akar yang serabut yang tua ini teman-teman, bisa kita bersihkan teman-teman ya. Dan ini akar-akar serabut sudah kembali pada tumbuh teman-teman ya. Inilah bonsai kelapa yang subur teman-teman ya. Kita menjaga pertumbuhan akar serabut teman-teman ya. Intinya akar serabut, bukan hanya akar utama teman-teman ya. Karena akar utama ini hanya untuk perantara teman-teman ya. Yang mencari nutrisi itu adalah akar serabutnya teman-teman. Lah teman-teman, ini akar-akar serabut tetap kita jaga. Dan ini sebenarnya masih saya ground teman ya, masih saya ground ini. Ini ada akar kadakanya dan kain basahnya teman-teman. Dan kita lihat ini bonggol teman-teman, bonggol yang sehat itu teman-teman. Berhubung kita menanam kelapa ini di pot mini teman-teman, sementara pohon kelapa ini sangat membutuhkan lembab teman-teman ya, sangat membutuhkan kadar air. Makanya ini bonggol saya selalu jaga dalam kondisi lembab teman-teman ya, agar pertumbuhan pohon kelapa yang kita kerdilkan ini tetap subur dan maksimal teman-teman ya. Sedikit kita rapikan bonggol-bonggol ini teman-teman. Ini sisa tap bonggolnya pun sudah tumbuh di antara maksudnya pelepah sudah tumbuh di antara bonggolnya teman-teman. Kita rapikan sedikit teman. Dan kita lihat teman-teman ya. Oke teman, kita masuk saja ke bagian penyayatan teman-teman. Ini sedikit kita rapikan teman-teman, tepian pelepah ini, agar pelepah ini lebih mekar maksimal teman-teman ya. Kita kurangi lagi tepian pelepahnya sedikit teman-teman, bertahap. Beginilah sistem sayat ekstrim saya teman-teman ya. Ini pelepah, tepian pelepah ini bertahap saya kurangi sedikit demi sedikit teman-teman, hingga dia mekar maksimal teman-teman. Dan kita mudah saja mengambil tapis yang pelepah yang baru tumbuh teman-teman ya. Ini sedikit lagi teman-teman.
Sebenarnya ini belum terlalu mekar teman. Terlihat ini sudah sedikit merapat teman-teman ya. Dan ini sedikit kita kurangi teman-teman agar dia lebih merunduk dan mekar ke bawah teman-teman ya. Bisa kita bantu sedikit dengan urutan perlahan saja teman-teman. Namun jangan terlalu diurut paksa teman-teman ya. Dan tapis terbaru ini teman-teman sudah bisa kita renggangkan teman-teman ya, namun belum kita habiskan teman-teman, kita renggangkan seperti ini. Ini bagian dari perawatan bonsai kelapa teman-teman ya. Ini bisa kita kopek sedikit teman-teman, ini awalnya teman-teman ya, kita kopek agar dia lebih cepat mekar, namun belum kita habiskan hingga ke bawah, karena seperti sebulan lalu teman-teman, jika ini terlalu cepat, tapis yang muda ini jika terlalu cepat saat itu saya habiskan, pelepah tidak akan setinggi ini teman-teman, dia akan pendek. Teman-teman, berhubung saya mengupdate beberapa bahan saat itu, ini kembali teman-teman ya, ada temannya satu lagi, ini bonsai kelapa, bahan bonsai kelapa ulung teman-teman ya. Dan akar teman-teman, inilah akar yang sehat teman-teman ya. Akar yang sehat itu dia warnanya merah pekat teman-teman ya, segar tidak pudar teman-teman ya. Jangan biarkan akar bonsai kelapa kita ini memutih pudar teman-teman ya. Jika dalam keadaan merah seperti ini kita jemur teman-teman, dia tidak akan cepat memudar. Namun jika akar yang masih muda diekspos, dia akan cepat memudar teman-teman ya. 1 hari saja terkena sinar matahari dia akan putih, memudar, kusam teman-teman, dan dia tidak akan sehat lagi. Dan ini teman-teman, ada beberapa ini sedikit daun rusak karena efek kutu putih, masih tetap saya pertahankan teman-teman ya. Saya tidak mengorbankan hanya untuk demi penampilan dengan membuang pelepah yang rusak ini, daun yang rusak ini. Saya menjaga ini pertumbuhan batangnya agar tetap maksimal teman-teman ya. Tidak saya korbankan pertumbuhan batang bonsai kelapa saya hanya demi penampilan agar terlihat lebih cantik daun ini teman-teman. Saya tetap pertahankan teman-teman ya. Dan inilah teman-teman batang bonsai kelapa teman-teman ya. Lihat ini batangnya sudah berbatang teman-teman. Namun ini lucunya teman-teman, ini senior ini awet pemulanya teman-teman ya. Pernah juga saya buatkan konten tentang sang senior yang masih berkutat dengan seputaran daun tunas kelapa teman-teman ya. Ini seperti kita seperti biasa teman-teman, ini tapis kita rawat sedikit teman-teman. Ini tepian pelepah ini belum saya sehat nih teman, kita kurangi sedikit teman-teman, kita rapikan ini tepian pelepah ini agar kita nanti bisa mengambil bagian terbawahnya teman-teman ya. Hati teman-teman, ini jangan sampai tergores. Kita kurangi teman-teman, kita ambil lagi sedikit teman-teman ya, nampak gak? Lalu ini kita berikan goresan terlebih dahulu teman-teman, agar kita bisa menariknya nanti teman-teman. Sedikit saja teman-teman, ini sepertinya belum akan sampai habis, karena teman-teman lihat ini pelepahnya masih pendek teman-teman ya, pelepahnya masih pendek. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Inilah bonsai, zoom kan kak, inilah bonsai kelapa ulung teman-teman ya. Bagian termudanya itu memerah teman-teman. Namun sayang teman-teman, jenis kelapa ini cukup sulit didapatkan, dan setelah didapatkan, jika pun didapatkan teman-teman, bahan bonsai kelapa ini sangat sulit dijinakkan teman-teman ya. Dan dia terkenal sedikit lama pecah daun teman-teman. Ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun teman-teman ya, belum 3 tahun teman, sudah 2 tahun lebih teman-teman, sekitar 2,8 bulan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya update lagi teman yang lainnya. Ini beberapa saat itu saya mengupdate beberapa bahan teman-teman. Ini teman-teman mantan 21 daun kerdil teman-teman ya, 21 daun kerdil mekar rimbun teman-teman. Nah inilah yang akan saya pecahkan rekornya dengan beberapa bahan saya teman-teman ya. Ini 1 bulan yang lalu, maaf teman-teman, saya tidak memperlihatkan saat mempruning teman-teman ya. Ini saya pruning sekitar 2 minggu yang lalu, dan inilah pruning yang benar itu teman-teman ya. 2 minggu pasca pruning
tidak ada lagi kita menemukan sisa pelepah di sini teman-teman ya, sisa potongan pelepah. Dan maaf nih teman-teman, ini sedikit cacat karena saat 21 daun ini masih ini yang bagian termudanya teman-teman ya. Ini sepertinya tertusuk mata pisau dan dia menghitam teman-teman ya. Namun inilah risiko kita untuk merawat bonsai kelapa yang rimbun itu teman-teman ya, rimbun, kerdil, pelepah pendek, daun mekar teman-teman ya, dan dia sudah belajar pecah daun. Inilah bonsai kelapa yang subur teman-teman ya. Meskipun kerdil bunyinya nyaring teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mendengar ada bonsai kelapa yang mengaku subur teman-teman, jangan percaya jika belum mendengar bunyinya teman-teman ya. Apalagi teman-teman ingin membeli bonsai kelapa, pukul-pukul sedikit daun ini teman-teman ya. Jika dia nyaring itu artinya dia subur, dan jika warnanya ini pelepahnya kokoh teman-teman ya. Dan ini teman-teman melihat bonsai kelapa yang sudah beradaptasi di dalam medianya teman-teman, ini sudah, ini artinya akar serabut sudah mencengkram di dalam medianya teman-teman ya. Ini sudah cukup lama nih teman, saya meskipun di pot mini teman-teman, namun bahan ini tetap subur dan bertumbuh teman-teman ya. Lah teman-teman, berhubung durasi teman-teman, ini ada satu lagi bahan yang akan saya rawat teman-teman. Ini adalah beberapa waktu lalu saya juga mengupload teman-teman ya, trio on the rock. Nah ini maaf teman-teman, berhubung 1 bulan saya juga mengupload ini. Kita lihat sedikit akarnya teman-teman ya. Kita lihat sedikit akarnya teman, saat 1 bulan lalu juga saya perlihatkan akar yang baru teman-teman ya, namun belum mencapai tanah. Kita lihat sedikit akarnya teman-teman, apakah akarnya sudah mencapai tanah. Teman-teman, ini saya menjaga juga durasi teman-teman ya. Zoom kan enggak? Teman-teman, berhubung dia terlalu rimbun, sedikit tidak terlihat akarnya teman-teman. Ini masih ada kain. Mana akarnya nih? Ini teman-teman. Zoom kan enggak? Kita lihat akarnya teman-teman, apakah akarnya sudah mencapai ke tanah. Ini sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, seluruh akar sudah mencapai ke tanah. Kita tinggal mempercepat penuaan akar bonsai kelapa ini teman-teman ya. Dan ini sama sekali belum bisa kita ekspos teman-teman ya. Jangan dibiarkan akar muda ini terkena paparan sinar matahari langsung teman-teman ya. Nah teman-teman, berhubung durasi, saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.